Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Ada yang nggak berangkat? Sebelum kita mulai, siapa yang semangat hari ini? Semangat semuanya ya. Kakak mau mulai dengan satu pertanyaan nih. Menurut adik-adik, siapa sih yang pengen jadi anak sukses? Insya Allah. Berarti semuanya pengen jadi anak-anak sukses ya. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau ada anak yang pintar banget, nilainya selalu 100, tapi dia suka bohong, suka ngejek teman, dan nggak mau nurut sama orang tua, menurut adik-adik dia anak hebat nggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena bohong. Tapi caranya bohong. Karena menjadi anak hebat itu bukan cuma soal pintar ya, yang lebih penting adalah Makanya bilang, mama nggak boleh, nggak bohong mama, tenang aja. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya supaya kita bisa menjadi anak yang hebat itu. Nah, pertama, biasakan berkata jujur. Adik-adik pernah nggak melakukan kesalahan? Siapa sih merasa? Aku dulu tadi habisnya 3 bulan tuh saya datang sekolah sebelah. Nah, misalnya nih lagi main bola di rumah, terus bolanya kena gelas, rom. Nah, gelasnya itu pecah, terus ibu datang sambil bertanya, siapa yang mecahin gelas? Jadi siapa? Aku. Benar, nggak bohong. Nah, terus sebenarnya yang melakukannya itu kamu, tapi kadang kamu sering ngomong bohong kan? Nah, kenapa kita bohong? Karena kita digoda setan. Karena takut dimarahi. Tapi kalau jambulnya kaki Pinocchio, Padahal malaikat itu jauh lebih baik daripada jika nakal. Tapi dulu mungkin ibu memang marah sebesar, tapi setelah itu ibu akan percaya sama kita. Coba bayangkan kalau kita sering bohong. Coba bayangkan kalau kita sering bohong. Besok waktu kita benar-benar berkata jujur, orang tua malah nggak percaya, sedih kan? Makanya mulai hari ini, kalau melakukan kesalahan jangan takut mengaku, karena orang itu bukan yang berani berkelahi, tapi yang berani berkata jujur. Selain jujur, kita juga harus berbakti kepada orang tua. Nah, pernah nggak kalian berpikir, kenapa sih kita harus menghormati ayah dan ibu? karena menyayangi, karena mereka yang sudah melahirkan. Karena sejak kita masih bayi, siapa yang kadang waktu kita sakit? Siapa yang bekerja supaya kita bisa makan sekolah dan ngaji? Nah, kadang ayah pulang kerja capek, kadang ibu sudah capek masak, mencuci dan membersihkan rumah. Tapi mereka tetap tersenyum dan tasnya tak ambil. ya, kalau orang tua sudah berjuang sebesar itu, masa kita masih suka membantah? Masa disuruh ambil sapu aja bilang, nah ambil sapu, lama nanti dulu, sama lagu berapa nggak denger. Nah, mulai hari ini, yuk kita
Nurut sama orang tua. Kalau diminta tolong langsung jawab siap Bu. Siapa? Kalau ada belajar cium tangannya. Kalau orang tua senang, insya Allah Allah juga akan senang kepada kita. Selanjutnya, jadilah teman yang baik. Jadi di sini pasti punya teman ya, punya teman ya. Ada yang teman sekolahnya juga ngaji di sini. Ada. Nah, kalau punya teman jangan cuma mau ditemani waktu senang. Teman yang baik itu juga membantu saat temannya sedang susah. Misalnya ada teman yang belum belajar membaca Al-Quran, jangan kita tawarkan, karena semua orang belajarnya berbeda. Tapi Pak, Kalau tidak bisa, ayo di tapi Pak bisa kok sampai kamu satu. Mama jadi yang kalau teman yang satu saat bermain sepeda, jangan malah ketawa. Ditolongin ya, kalau kita ingin punya teman yang baik, maka kita juga harus menjadi teman yang baik. Hadir, jangan lupa rajin sholat dan ngaji. Kalau ada teman, apa yang biasanya kita lakukan? Kasih main. Berarti siap-siap ke kadang memang masanya itu berat, main lagi selanjutnya, tapi ingat main bisa nanti, sedangkan sholat adalah panggilan dari Allah. Kalau Allah sudah memanggil, masa kita malah duduk bermain? Begitu juga ngaji, mungkin kadang terasa susah, kadang membaca satu ayat saja masih terbata-bata. Gak apa-apa, yang penting terus belajar ya, tinggal ya. Nah, sekarang kakak mau kasih sedikit dana nih. Nah, kita dapat hadiah. Yang jawabannya paling benar, nanti kita saja. Nah, pertanyaan pertama, kalau suatu hari kamu tidak sengaja memecahkan piring di rumah, kenapa kamu tetap harus berkata jujur meskipun takut dimarahi? Karena harus Nanti dulu. Kalau suatu hari kamu tidak sengaja memecahkan piring di rumah, kenapa kamu tetap harus berkata jujur meskipun takut dimarahi? Apa? nanti kalau takut dimarahi. Iya, kenapa kamu dimarahi? Apa? Kayak ayo apa? Karena kita harus jujur minta maaf sama orang tua. Aku apa itu kan melakukan kesalahan. Ya. Minta maaf. Aku Nih aku ulangin ya. Kalau suatu hari kamu tidak sengaja memecahkan piring di rumah, kenapa kamu tetap harus berkata jujur meskipun takut dimarahi? karena kita yang kesalahan. Ya, kenapa? Karena kita sengaja. Kenapa kita harus jujur? Kita harus berkata jujur kalau minta maaf itu. Ya kenapa? Kita mau jadi. Karena kita Kenapa kita harus berkata jujur?
kenapa kita harus jujur kepada orang tua? Selain kui kalau Yang lain. Siapa yang bisa jawab? tadi berdosa aku Kenapa kata alasannya? Iya, tapi gimana? alasannya karena kita Iya. amalan Kalau kita yang melakukannya kan kita harus jujur. Nah, kenapa kita harus jujur? minta masuk Kenapa kita harus jujur? minta maaf Nah, aku ulangi dari awal ya. Ya, boleh nggak? Jangan dulu karena ini jawaban menurut pendapat masing-masing. Apa itu? Nanti yang paling dekat akan kasih hadiah. kesian apa? Apa? Ya, ada. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Jangan dia jawab. Kalau suatu hari kamu tidak sengaja memecahkan piring di rumah, kenapa kamu tetap harus berkata jujur meskipun takut dimarahi? Apa? Apa?